Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang static routing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi kecil, ada satu router dan juga dua PC. Nah, routing adalah menghubungkan network yang beda. Nah, untuk menghubungkan network yang beda, kita membutuhkan yang namanya router ini. Jadi router ini itu fungsinya untuk menghubungkan network yang berbeda. Nah, langsung saja di sini kita coba untuk yang PC1 memiliki IP 10.10.10.5/24. Nah, untuk yang PC2 itu networknya berbeda, yaitu 20.20.20.5/24. Nah, untuk routing juga membutuhkan yang namanya gateway untuk menghubungkan network yang berbeda ya. Jadi gateway-nya untuk yang PC1 di FA01 itu adalah 10.10.10.1 ya misalnya. Kemudian untuk yang network 20 gateway-nya 20.20.20.1. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat agar I1 dan I2 ini bisa saling terhubung walaupun berbeda network. Langsung saja. Kita konfigurasi IP-nya dulu ya di PC. Untuk I1 10.10.10.5 255.255.255.0. Nah, ini gateway-nya 10.10.10.10.1. Oke. Sekarang di isi kedua 20.20.20.5 gateway-nya 20.20.20.1. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi di routernya ya. Ini geser sini. Nah, konfigurasi router. Nah, di sini kita isikan IP untuk FA00 dan juga FA01 ini. Kita masuk masuk ke FA00 IND FA00. Nah, di sini untuk FA00 interface-nya ini kan masih merah ya. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk perintahnya itu adalah no shutdown. Bentar. Oke, sudah menyala ya, sudah hijau. Isikan IP address-nya, IP address 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Bentar. Oke, selesai, exit. Kemudian gantian yang FA01 INT FA01. Jangan lupa dinyalakan dulu untuk interface-nya, no shutdown. Bentar. IP address 20.20.20.1 255.255.255.0. Enter. Nah, sekarang kita coba lihat di table routing apakah IP address network 10 ini dan juga network 20 ini sudah ada atau sudah masuk atau belum ya. Untuk mengecek table routingnya itu tekan saja show IP route. Nah, ini ya, sudah ada FA00 networknya 10.0 dan juga 20.0 untuk FA01. Nah, yang C ini artinya connected ya, ini connected, dan yang L ini artinya lokal. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan coba tes mengirim paket dari PC1 ke PC2. Di kontrol ping IP dari PC2 20.20.20.5. Bentar. Oke, ini awal-awal masih gagal ya, tapi seterusnya bisa. Oke, ini ya TTL seperti itu. Udah ya, jadi seperti itu untuk routing. Nah, jadi intinya untuk konsepnya itu PC1 ingin berkomunikasi atau mengirim paket ke tujuan 20.20.5 yaitu IP dari PC2. Nah,
PC1 bertanya kepada router atau mengirim paket ke router, nanti router akan membaca tabel routing yang ada, tabel routing yang tadi ya ini ya. Nah, karena IP tujuannya itu adalah 20.20.20.5 atau network 20, maka router membaca tabel routing bahwa network 20 itu berada di FA01. Nah, maka paket akan dikirim dari router melewati FA01 yang akhirnya sampai ke PC2 seperti itu ya. Nah, kemudian PC2 membalas dengan cara yang sama, dikirim ke router, lalu router kirim kembali ke PC1 seperti itu terus sampai terkirim paket ICMP atau ping ya. Jadi intinya seperti itu untuk konsep routing. Oke, selanjutnya kita akan membuat topologi dengan dua router. Langsung saja kita tambahkan routernya. Di sini saya menggunakan router 2911 ya. Klik tambahkan. Kemudian PC-nya juga 1, 2. Oke, kita tambahkan dulu untuk routernya. Ini router 1, router 2, ini PC1 dan ini PC2. Oke. Oke, sekarang kita hubungkan PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, dan juga router 2 ke PC2. Oke. Nah, sekarang pembagian IP-nya kita tulis. Di sini untuk PC1 IP-nya itu adalah 192.168.10.5/24. Ini titik 192.168.1.5/24. Di PC2 juga 192.168.2.5/24. Oke, kemudian untuk gateway PC1 di sini ya, itu 192.168.1.1. Kemudian untuk gateway PC2 192.168.2.1. Oke. Nah, sekarang di gig 01 ini dan juga gig 00 ini juga membutuhkan IP address. Jadi kita isikan ya. Di gig 01 itu misalnya 10.10.10.1/24. Di gig 00 juga kita isikan IP 10.10.10.2/24. Oke. Oke, sudah ya seperti ini. Sekarang kita isikan dulu IP-nya ya. Di PC1 terlebih dahulu, desktop IP config 192.168.1.5, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya itu adalah 192.168.1.1. Ini IP router 1 ya, di gig 00. Oke. Kemudian PC2 juga IP config 192.168.2.5. Oke, subnet masknya 255.0, default gateway-nya 92.168.2.1. Oke, sekarang kita isikan IP di routernya juga ya. Oke, ini di router 1. And join active. Kita nyalakan dulu untuk port-portnya ya. Ini port G00 dan juga G01. Interface range G00 sampai 1. No shutdown. Bentar. Oke, ini ya. Sudah up. Ini yang G00 sudah menyala, dan di sini yang gig 01 ini belum menyala atau masih down ya, karena
G00 pada router 2 ini belum dinyalakan. Nanti kalau G00 pada router 2 ini dinyalakan, nanti G01 nya itu juga ikut menyala gitu. Oke, exit, kita masuk ke G00 INT G00 router, IP address 10 IP addressnya 192.168.1.1, soket masnya 255.255.255.0. Oke, enter, exit. Kemudian interface kita isikan yang G01, enter, IP address 10.10.10.1 255.255.255.0, enter. Oke, selesai. Sekarang di router 2 no and CONFT. Oke, interface range G00 sampai 1, enter, no shutdown, enter. Oke, lihat, nah ini ya sudah menyala semua portnya. Kita isikan IP, exit, interface G00, enter. Yang G00 di sebelah sini ya, IP nya 10.10.10.2, IP address 10.10.10.2 255.255.255.0, enter, exit. Kemudian interface G01, IP addressnya itu adalah 192.168.2.1 255.255.255.0, enter. Oke, sudah ya. Di sini oke, sudah. Jadi seperti itu untuk pembagian IP-nya. PC1 192.168.1.5, router 1 di G00 itu 192.168.1.1, di G01 pada router 1 itu 10.10.10.1, di G00 pada router 2 10.10.10.2, dan di G01 pada router 2 itu 192.168.2.1, dan pada PC2 itu adalah 192.168.2.5. Jadi PC1 dan PC2 ini berbeda network ya. Nah, sekarang kita coba ping dari PC1 ke PC2. PC1 kita buka command prompt, ping 192.168.2.5. Ini IP dari PC2 ya, enter. Nah, di sini bisa dilihat gagal ya, destination host unreachable. Nah, sekarang kita bahas. Jadi PC1 ingin mengirim paket ke PC2, kita tuliskan source addressnya itu adalah IP PC1 192.168.1.1.5. Destinationnya itu adalah PC2, IP-nya yaitu 192.168.2.5. Oke ya. Nah, PC1 dengan IP 192.168.1.5 ingin mengirim paket ke PC2 dengan IP 192.168.2.5. Jadi PC1 berkata kepada router 1 bahwa dia ingin mengirim paket ke 192.168.2.5 ini. Jadi router 1 membaca tabel routing yang ada ya. Oke, kita coba cek CONFT. Nah, PC1 berkata kepada router bahwa dia ingin mengirim paket ke PC2. Nah, lalu router mengecek tabel routing yang ada di sini, do show IP route. Nah, di sini router 1 tidak menemukan network atau IP dari PC2. Tidak, di sini tidak ada ya yang 192.168.2.0 atau 2.5. Adanya ini hanya 192.168.1.0 dan juga 10.10.10.10.0. Jadi
router 1 itu tidak menemukan jalur untuk sampai ke PC2 seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, misalkan PC2 ingin mengirim paket ke PC1, kita coba ganti 2. Nah, PC2 ingin mengirim paket ke PC1, PC2 berkata kepada router 2 bahwa dia ingin mengirim paket ke PC1. Lalu router 2 akan mengecek tabel routing yang ada ya. To show IP out. Nah, router 2 melihat bahwa di sini tidak ada network atau IP yang sama dengan PC1, yaitu tidak ada 192.168.1.0 atau 1.5. Di sini ada 110.10.0 juga 192.168.2.0. Nah, itu ya, tidak ada yang 192.168.1.5 atau IP network dari PC1 seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita membutuhkan yang namanya static routing. Oke. Nah, static routing ini berfungsi untuk memberitahu router jalur mana yang harus dilewati agar sampai ke tujuan. Nah, misalkan PC1 ingin mengirim paket ke PC2, jadi kita memberitahu router dengan konfigurasi static routing ini agar router 1 ini tahu jalur mana yang harus dilewati agar paket sampai ke tujuan, yaitu PC2. Begitu juga sebaliknya, PC2 ingin mengirim paket ke PC1, jadi kita harus konfigurasi static routing atau memberitahu router 2 bahwa jalur mana yang harus ditempuh atau dipakai agar paket sampai ke PC1 seperti itu. Langsung saja untuk konfigurasinya di router 1, tekan saja IP route. Nah, di sini ketikkan tujuannya ya. Ini kan tujuannya PC2. Kita tulis saja network dari PC2 ya. Jadi 192.168.2.0. Kita tulis networknya, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian kita tulis jalur yang bisa dipakai agar paket sampai ke PC2. Nah, di sini jalurnya itu menggunakan IP gig 00 ya dari router 2. Oke. Jadi kita tulis 10.10.10.2. Enter. Oke, sudah. Sekarang gantian yang router 2. IP route. Oke. Nah, IP route. Kemudian tujuannya itu adalah PC1, jadi kita tulis network dari PC1 saja ya, 192.168.1.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian jalurnya melewati gig 01 dari router 1 ya, yaitu 10.10.10.1. 10.10.10.10.1. Benar? Oke, sudah. Sekarang kita cek apakah PC1 sudah bisa berkomunikasi dengan PC2. Ping 192.168.2.5. Enter. Oke, sebentar. Awal-awal memang gagal ya. Nanti seterusnya bisa. Oke. Ini ya. Sudah TTL, sudah bisa. Kita coba lagi. Oke, sudah ya. Time to land, artinya sudah bisa terhubung, paketnya sudah sampai. Kita coba dari PC2 ke PC1. Oke, command prompt ping 192.168.1.5. Enter. Oke, ini juga sudah bisa ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing 2 router. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi ya. Jadi ada 3 router nantinya. Ini kita pindahkan di sini. Kita tambahkan juga router. Ini versinya sama ya, 2911. Oke. Kemudian satu PC lagi. Kita ganti namanya yang ini router 3. Oke. Kita
kita hubungkan ini ke sini, kemudian router 3 ke PC 3. Oke, sekarang kita untuk IP nya ya, di PC 3 misalkan IP nya itu 192.168.3.5. oke, kemudian di gateway untuk PC 3 itu 192.168.3.1. kemudian gig 02 pada router 2 kita hasilkan juga IP nya ya, itu 20. Nah ini misalnya 20.20.1. di gig 00 juga kita isikan IP nya 20.20.22. Oke, sudah ya. Nah di sini kan PC 3 ingin ping ke PC 2 dan juga PC 1, jadi kita tulis, ketikkan ini source aslinya itu adalah 3.5, kemudian destinationnya itu adalah 2 ya, ini IP PC 1, kemudian IP PC 2 juga 92.168.2.5. oke, selesai. Sekarang kita isikan IP nya pada PC 3, IP config 192.168.3.5. oke, gateway nya 192.168.3.1. oke, sudah ya. Kemudian di router 3 juga kita isikan IP nya. Bentar, NJNFT, kita nyalakan dulu port-portnya, INT range gig 00 sampai 1, enter. kemudian no shutdown, enter. oke, sudah. Coba cek ini ya, gig 01 sudah menyala. Nah ini gig 00 ini belum menyala ya, karena yang sebelah sini gig 02 pada router 2 nya ini belum kita setting no shutdown ya. Kalau sudah nanti ininya menyala. oke, INT gig 00, IP nya tadi 20 ya, 20 maaf, IP address 20, kemudian 255, enter. oke, sudah. Exit. Kemudian interface gig 01 nya juga, enter. IP addressnya itu tadi 192.168.3.1, 255, enter. oke, sudah. Sekarang di router 2 kita masuk ke INT gig 02, no shutdown. Oke, kita coba cek. Oke, ini ya sudah menyala. Oke, kita isikan juga IP nya, IP address tadi 20.20.1.255, enter. Oke, selesai ya. Sekarang kita buat static routingnya agar PC 3 bisa berkomunikasi dengan PC 1 dan juga PC 2, atau sebaliknya PC 2 berkomunikasi dengan PC 3 dan PC 1 bisa berkomunikasi dengan PC 3 juga. Oke, kita buat static routing di router 3 dulu. Nah, kita buat IP route ini yang mengarah ke
PC 2 ya, 192.168.2.0. Kita tulis networknya, kemudian 255.255.255.0. Nah, jalurnya itu menggunakan yang 20.20.21 ini. 20.20.20.1. Enter. Oke, sudah. Kemudian IP route tujuannya itu adalah PC1, jadi kita tulis networknya IP dari PC1 ya, 192.168.1.0. 255.255.255.0. Nah, di sini untuk tujuannya ini sama ya, yaitu 20.20.1 karena ini adalah router terdekat atau router tetangga ya. Jadi router 2 ini router yang paling dekat dengan router 3. Jadi kita menggunakan IP dari port router 2 yang terhubung ke router 3 karena itu yang paling dekat ya, yaitu 20.20.21. Enter. Oke, selesai. Sekarang di router 2 kita buat titik routingnya juga, IP route ini mengarah ke PC3 ya. IP PC3 itu networknya 192.168.3.0 255. Oke, sebentar ini kita exit dulu. Oke. IP route 192.168.3.0 255.255.255.0. jalurnya menggunakan yang 20.20.22 20. Enter. Oke, selesai. Kita buat juga di router 1 CNFT buat titik routingnya IP route tujuannya itu adalah PC3, kita tulis networknya 192.168.3.0 255.255.255.0. Nah, di sini jalurnya menggunakan jalur router yang paling dekat. Nah, ini router yang paling dekat dengan router 1 itu adalah router 2, jadi kita menggunakan IP dari port router 2 yang terhubung ke router 1. Di sini IP-nya 10.10.10.2 ya. Enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba cek ping dari PC 3 ke PC 1 dan tinggal 2. Oke, kita coba. Oke, ping ke PC 2 terlebih dahulu 192.168.2.5. Oke, ini awal-awal gagal ya, nantinya tunggu saja nanti berhasil. Nah, ini ya sudah berhasil. Coba juga ke PC 1. Bentar. Oke, sudah berhasil juga ya. Sekarang kita coba dari PC 2 ke PC 3 ping 3.5. Bentar. Oke, sudah bisa. Sekarang di PC 1 juga ping 192.168.3.5. Mantap. Oke, sudah bisa juga ya. Jadi seperti itulah untuk konfigurasi static routing pada 3 router. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi static routing VLAN ya. Jadi sekarang kita akan setup VLAN-nya dulu. Kita tambahkan switch yang ini saja. Nah, di sini kemudian tambahkan PC juga, PC 4 PC ya. Oke, sekarang kita hubungkan router 3 ke switch ke PC 0, PC 4, PC 6 dan juga PC 5. Oke. Nah, sekarang kita bagi ya. Jadi PC 5 dan PC 6 ini itu untuk VLAN 10 dan PC 0 dan juga PC 4 ini masuk ke VLAN 20 ya. Kita tandai pakai ini. Oke. Nah, ini adalah
VLAN 10. Nah, VLAN 10 ini gateway-nya itu 172.168.1.1/24. Ini gateway VLAN 10 dan yang ini VLAN 20. VLAN 20 gateway-nya itu adalah 172.168.2.1/24. Oke, gini ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita konfigurasi di switch-nya. Kita buat VLAN-nya, VLAN 10 juga VLAN 20. And CONFT VLAN 10 exit, kemudian VLAN 20 exit. Kita coba lihat to show VLAN brief, enter. Oke, sudah ada ya VLAN 10 juga 20. Sekarang kita masukkan port-portnya ke masing-masing VLAN. Di sini untuk yang VLAN 10 itu ada port FA05 dan juga FA04. Interface range FA05 04 sampai 5. Switch port mode akses switch port akses VLAN 10, enter. Oke, sudah. Sekarang yang FA02 juga 3 kita masukkan ke VLAN 20. Switch interface range FA02 sampai 3. Switch port mode akses switch port akses VLAN 20, enter. Sit, kita coba cek to show VLDR. Oke, ini ya VLAN 10 FA04 dan juga FA05 sudah masuk ke VLAN 10, dan FA02 dan juga FA03 sudah masuk ke VLAN 20. Oke, sekarang kita konfigurasi di router 3. Kita nyalakan yang gig 02 ini. Kita setting no shutdown ya. And CONFT interface gig 02 no shutdown, enter. Oke, kita coba lihat. Oke, sudah ya, sudah menyala. Oke, nah sekarang kita buat sub interface ya. Sip. Interface gig 02.10, enter. Kemudian encapsulation.1Q10 yang artinya interface gig 02.10 ini akan masuk ke VLAN 10. Bentar. Kemudian isikan IP address-nya. Di sini IP address VLAN 10 ini gateway-nya adalah 172.168.1 ya. 172.168.1.255.255.255.0, enter. Oke, exit. Kemudian kita buat yang VLAN 20 interface. Kita buat sub interface-nya terlebih dahulu, gig 02.20 encapsulation.1Q20 yang artinya interface gig 02.20 ini akan masuk ke VLAN 20. IP address-nya itu yang tadi, yang ini 172.168.2.1. 172.168.2.1.255.255.255.0, enter. Oke, selesai. Kita coba cek do show IP INT, enter. Oh, sebentar. Do show IP
DND brief. Nah ini sudah ada ya, gigabit Ethernet 2.0, 172.168.1 dan 2.20 172.168.2.1. Oke, sekarang kita coba kirim paket dari VLAN yang sama ya. Di sini kirim paket dari PC 0 ke PC 4 terlebih dahulu. Menggunakan ini saja, PC 0 ke PC 4. Oke, oh kita belum isikan IP ya di masing-masing PC. Di sini kita isikan untuk yang PC 0 72.168.2.5, solid masknya 255.255.250, gateway-nya 172.168.2.1. Oke, kemudian di PC 4 juga 172.168.2.10. Oke, sekarang yang VLAN 10 di PC 5 kita isikan IP 172.168.1.5 misalnya ya. Kemudian ininya 255 172.168.2.1. Di sini juga 172.168.1.10 misalnya ya. Kemudian di sampai masnya 255 default gateway-nya 172.168.1.1. Oke, selesai. Sekarang kita coba kirim paket lagi PC 0 ke PC 4. Oke, sudah sukses ya. PC 5 ke PC 6. Oke, sukses. Sekarang kita coba ping antar VLAN PC 4 ke PC 6. Oke, ini file ya, coba lagi. Nah, violet. Nah, ini violet karena kita belum konfigurasi atau setting routing pada switchnya ya, pada FA01. Sekarang kita setting terangnya dulu ya. And join FT interface FA01 enter switch port mode terang, enter. Oke, sudah. Kita cepatkan. Sekarang kita kirim paket lagi dari PC 4 ke PC 6. Oke, masih violet, awal violet. Coba lagi. Oke, sudah sukses ya. Kemudian dari PC 0 ke PC 5. Oke, awal violet, PC 0 ke PC 5. Oke, sudah selesai ya. Jadi itu untuk pembagian IP-nya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi static routing agar VLAN 10 dan juga VLAN 20 ini bisa saling berkomunikasi dengan PC 1, 2, dan juga 3 ya. Nah, seharusnya PC 3 ini sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 dan juga 20 ya, karena sudah ada di table routing untuk IP VLAN 10 dan juga 20. Kita coba lihat. Show IP route, enter. Nah, ini ya. Sebentar. Yang 172 gini. 172.168.0 ini adalah IP VLAN 10, jadi sudah ada. Kemudian 172.168.2.0 ini IP network VLAN 20 sudah ada ya. Nah, ini yang S ini artinya statik ya. Ini konfigurasi kita yang sebelumnya yang untuk mengarahkan ke
Ini 192.168.1.0 ini untuk mengarahkan ke bisi 1, dan yang 2.0 ini untuk mengarahkan ke bisi 2. Oke. Nah, karena untuk yang VLAN 10 dan juga 20 ini sudah ada di double routing, maka router 3, maksudnya bisi 3 itu seharusnya sudah bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 dan juga VLAN 20 ya. Coba di bisi 3 ke bisi 3 ke bisi 5. Oke, sukses. Bisi 3 ke bisi 6, sukses. Bisi 3 ke bisi 4, sukses. Bisi 0 ke bisi 3. Oke, sukses ya, sudah bisa untuk yang bisi 3. Nah, sekarang kita akan konfigurasi static routing agar bisi 2 ini bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 dan juga VLAN 20. Oke, kita buka router 2 N CNFT IP route. Tujuannya itu adalah IP network dari VLAN 10 172.168.1.0 255.255.255.0. Nah, ini menggunakan jalur yang 20.20.2 ya. 20.20.2. Buat juga yang VLAN 20 2.0. Oke, ini tujuannya VLAN 20, kemudian menggunakan jalur yang sama ya, yaitu 20.20.2. Oke, kita coba cek to show IP route. Yang nah ini sudah ada ya, 172.168.1.0. ini yang VLAN 10, ini statik ya, S artinya statik. 172.168.2.0 ini yang VLAN 20, S juga statik juga ya. Oke, di router 1 kita konfigurasikan juga. N C1FT IP route, tujuannya 172.1.0.255.255.255.0. Kemudian jalurnya itu menggunakan yang 10.10.10.2 ini ya, karena ini yang paling dekat. 10.10.10.2. Kemudian untuk yang VLAN 20 2.0. Nah, ini jalurnya masih sama ya, 10.10.10.2. Enter. To show IP route. Cek lagi. Oke, ini ya, static 172.168.1.0 VLAN 10, static 172.168.2.0 VLAN 20. Sekarang kita coba kirim paket dari bisi 1 ke VLAN 20. Oke, sukses. Coba bisi 1 ke bisi 4, sukses. Bisi 6 ke bisi 1, sukses. Bisi 5 ke bisi 1, sukses. Kita coba di bisi 2 juga, bisi 2 ke bisi 5. Bisi 2, bisi 5, sukses. Bisi 2 ke bisi 6, sukses. Bisi 4 ke bisi 2, sukses. Bisi 0 ke bisi 2. Oke, sukses ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing VLAN. Nah, mungkin cukup sampai di sini video kali ini ya, yang dari awal kita sudah belajar konsep routing, static routing 2 router, static routing 3 router, dan juga yang terakhir static routing VLAN. Nah, jadi mohon maaf jika ada salah kata. Saya Aditya Zidan, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.